Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati dan diberkahi Allah, alhamdulillah. Marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia serta hidayahnya. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan awal yang baik di pagi hari yang penuh berkah ini memudahkan kita, memudahkan aktivitas kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik petunjuk agar kita bisa istiqomah di jalan ketaatan kepadanya, amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, masih dalam bab ancaman berakhlak buruk dengan tema barang siapa yang menimpa kemudaratan terhadap seorang muslim, niscaya Allah menampakkan kemudaratan terhadapnya. Hadis nomor 21 dari Abu Syirmah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man darra musliman darrahullah, wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi." Barang siapa yang menimpakan kemudaratan terhadap seorang muslim, niscaya Allah menimpakan kemudaratan terhadapnya. Dan barang siapa yang menimpakan kesulitan terhadap seorang muslim, niscaya Allah menimpakan kesulitan terhadapnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang salah satu ancaman bagi siapa saja yang berakhlak buruk kepada orang lain. Lagi-lagi agama kita sangat memperhatikan terkait perilaku, terkait akhlak, terkait ucapan seseorang kepada orang yang lainnya. Maka lagi-lagi agama kita bukan hanya fokus pada hablum minallah, bukan hanya fokus bagaimana ibadah dia kepada Allah, tapi juga memperhatikan terkait pergaulan, etika dan akhlak antar sesama manusia. Maka dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat man darra musliman. Siapa yang menimpakan kemudaratan terhadap orang muslim, maknanya siapa yang mengganggu, baik mengganggu dalam hal ini mengganggu pada jiwa orang lain, atau mengganggu kehormatan orang lain, atau mengganggu harta yang ada pada orang lain tanpa alasan yang jelas. Berarti boleh Ustaz mengganggu dengan alasan yang jelas. Maknanya, misal contoh, ya, kita tidak boleh ngambil barang orang lain. Tapi terkadang kita boleh ngambil barang orang lain, tapi bukan kita yang ngambil, misalnya kemudian karena ada putusan hakim, misalnya akhirnya didenda, nah itu kan juga ngambil barang orang lain. Tapi memang ada hukum yang jelas di situ. Nah itu kemudian boleh. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah siapa yang menimpakan kemudaratan kepada orang lain, baik dari sisi jiwa atau kemudian kehormatan ataupun harta. Darrahullah, niscaya Allah akan menimpakan kemudaratan terhadapnya. Maksudnya yaitu niscaya Allah Subhanahu wa taala
akan memberikan kemudaratan yang semisal terhadapnya, ya, dan memberikan balasan dari jenis amal perbuatannya itu sendiri. Ya. Maknanya yang balas nanti kalau kita berbuat sesuatu yang tidak baik kepada orang lain, yang balas nanti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah Allah ingatkan sebagaimana sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kemudian dia tidak mengganggu orang lain, tapi ternyata waman syaqa musliman, siapa yang menimpakan kesulitan kepada seorang muslim, maknanya siapa yang menjerumuskan seorang muslim ke dalam kesulitan, ya, jadi diarahkan kepada jalan yang menjadikan dia mendapatkan kesulitan. Ibarat kita jongkrokno, ya, kepada sesuatu yang memang dia nanti akan kesulitan di situ. Artinya kita tidak nulung, malah mentung, ya. Maka dalam hal ini syaqqallahu alaihi, ini saya Allah juga akan menjerumuskan dia ke dalam kesengsaraan dan menimpakan kesulitan terhadapnya. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini cukup mengingatkan kepada kita bahwasanya memudaratkan orang lain, mengganggu orang lain, atau menjerumuskan orang lain dalam kesulitan, jebak dan lain sebagainya, biar orangnya kapok, biar susah dan lain sebagainya, itu bukan termasuk akhlak yang baik di dalam agama kita. Ya. Dan karena dalam hal ini ada ancaman bahwasanya siapa yang melakukan perkara ini maka Allah akan balas dengan balasan yang semisal. Maka para ulama kemudian juga menyebutkan bahwa dosa menyakiti seorang muslim ini termasuk dosa besar. Maknanya dia tidak bisa dihapuskan kecuali seseorang bertaubat. Ya, karena dosa besar baru bisa dihapuskan kalau bertaubat. Ya. Maka yang terakhir, yang ketiga, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk ancaman keras terhadap orang yang menyakiti seorang muslim. Kenapa? Karena kemudian Allah sendiri yang akan membalas. Ya. Maka lagi-lagi ketika kita menyakiti seorang muslim, baik dengan lisan, baik dengan perbuatan, baik yang sifatnya fisik, atau kemudian kehormatan dirinya, atau kemudian harta yang dia miliki, ya, itu kalau kemudian kita sakiti, maka kata Nabi SAW, siapa yang akan balas? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan inilah yang menjadikan kita tenang dalam hidup ini. Ketika kita misalnya akhirnya menjadi korban, maka ingat-ingat di sini tuh. Ya, kalaulah kemudian itu kezaliman dia kepada saya, maka itu secara otomatis nanti Allah yang akan balas kepada dia. Nah, sudah gampang. Tidak perlu kemudian kita atur strategi gimana caranya balas dan lain sebagainya, karena itu akan menyulitkan kita sendiri. Ya, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, pesan dari Nabi ini peringatan sekaligus sebagai salah satu sarana menenangkan kita. Bagaimana dalam urusan perselisihan dunia itu, semuanya insya Allah akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang baik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha bijaksana, maka apa yang menjadi keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti akan menjadi kebaikan untuk kita semua. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita sama-sama perbaiki akhlak kita, mari kita sama-sama perbaiki muamalah kita dengan sesama, dengan keluarga, dengan teman, dengan saudara, dengan tetangga. Mudah-mudahan ketika kita perbaiki akhlak kita, perbaiki perilaku kita, perbaiki ucapan kita dengan orang lain, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jaga kita dari segala musibah yang ditimpakan kepada kita. Amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah mudahkan untuk kita menerapkan ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan untuk kita dan keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan istiqomah kepada kita hingga nantinya Allah wafatkan dalam keadaan terbaik, dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. هدانا الله وإياكم أجمعين والله تعالى أعلم بالصواب. فاستبقوا الخيرات نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.